perempuan-perempuan yang biasa cari uang sendiri, dari muda bisa mandiri, semua kebutuhannya dicukupin sendiri. Jadi tanpa laki-laki dia udah bisa hidup. Tanpa laki-laki, bergantung sama laki-laki, dia bisa cukup hidup lebih more than enough. Punya mobil, beli rumah atau apa-apa. Tapi ketika dia menikah, pasti ada sedikit problem dengan tunduk dengan otoritas loh. Dengan suaminya maksudnya. Kenapa? Karena selama ini udah biasa mandiri. Jadi perempuan yang biasa cari uang sendiri, hidup sendiri, udah kecukupan sendiri, ketika menikah untuk tunduk dengan suami itu sebagai problem berat itu. Itu struggle tuh. Pasti struggle itu. Pasti perjuangan itu. Nah, mau nggak mau harus benar-benar tahu posisi dia ketika menikah. Dia memutuskan menikah, dia harus menikah dengan pilihan yang benar. Makanya saya bilang berkali-kali ketika kita ini menikah, kita itu harus tahu keputusan kita itu tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dibatalkan. Yang membatalkan pernikahan kita adalah maut saja. Maut saja yang bisa membatalkan pernikahan kita atau menggugurkan pernikahan kita. Ego tidak bisa menggagal pernikahan kita. Tapi keras kepala yang bisa menggagalkan pernikahan atau menggugurkan pernikahan. Ini penting sekali. Jadi kalau istri atau perempuan tidak tahu posisinya ketika dia menikah, harus tunduk otoritas, harus menghargai suaminya, harus mendengarkan keputusan suaminya. Karena dia selama ini keputusannya diambil sendiri, kebutuhannya dicukupi sendiri. Ketika ada suami kan harus tunduk otoritas, harus respect dengan suami, harus dengerin kata suami, harus agree dengan semua keputusan suami. Ketika itu tidak dijalanin, pasti akan jadi konflik loh dalam pernikahan. Pasti akan jadi problem dalam pernikahan. Berapa banyak, ini dalam satu saja loh, dalam satu sisi aja. Dalam masalah ini saja bisa terjadi perceraian. Karena biasa apa? Nggak mau dengerin orang. Selama ini keputusannya sendiri, semua dijalani sendiri, nggak mau dengerin kata suaminya. Itu akan jadi problem besar. Belum lagi ada problem-problem ketika orang tua mulai campur tangan dalam pernikahan. Ketika orang tua campur tangan dalam keputusan banyak hal, itu akan menjadi problem berat. Ketika orang tua ikut campur mengambil keputusan besar dalam pernikahan anak-anaknya, itu akan jadi problem besar. Harus menentukan ini, harus menentukan itu, harus beli rumah begini, harus beli rumah begitu, atau ikut campur, ikut ngatur, orang tuanya ikut campur tangan, itu kan jadi problem. Belum lagi dalam masa ini adalah tantangan dari dalam sendiri. Belum dari tantangan dari luar, lebih mengerikan lagi. Ada yang laki-laki tertarik dengan perempuan asing di luaran sana, atau yang wanitanya tertarik dengan pria asing di luar pernikahannya, itu akan jadi problem besar. Makanya kalau di dalam kuat, keputusan suami istri kuat, ini akan membuat pernikahan itu benar-benar stabil, benar-benar kokoh, bertahan, menjadi contoh pernikahan menjadi banyak orang. Bapak Ibu, ketika ini pernikahan kita ini kuat dan kokoh, pernikahanmu akan menjadi contoh buat banyak pernikahan orang lain. Orang lain yang datang belajar tentang bagaimana kamu mencintai pasangan hidupmu, bagaimana kamu menghormati istrimu, bagaimana kamu menghormati suamimu, bagaimana kamu mendidik anak-anakmu. Ketika pernikahan kita kuat dan kokoh, tentunya Tuhan akan promosi kita. Tuhan akan pakai pernikahan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Orang yang keluarganya mau cerai bisa datang kepada kita dan belajar tentang pernikahan. Anak-anaknya yang liar berantakan bisa didik, bisa bagaimana kita mendidik anak-anak kita berhasil. Mereka akan belajar dengan kita. Ketika pernikahan kita ini kokoh, tentunya Tuhan akan promosi kita. Tuhan akan bawa kita semakin terbang tinggi, menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya ketika kita memilih pernikahan, kita tidak bisa lagi keluar dari pernikahan itu. Kita harus berjalan bersama pasangan hidup kita sehidup semati. Berbeda pemikiran, iya. Berbeda cara pandang, iya. Kita harus mencari, mempersatukannya di dalam Kristus. Tidak boleh saling menuntut, tidak boleh saling merendahkan. Kita harus saling mengisi, saling membangun suami istri. Ketika suami istri saling membangun, saling mendukung, pernikahan mau menjadi kokoh dan kuat. Boleh ada masalah terjadi, boleh ada masalah keuangan mungkin, masalah bisnis, masalah apapun juga, itu tidak akan menjadi masalah berat. Itu sebagai perjalanan, seni dalam berjalannya pernikahan. Tapi ketika itu tetap suami istri bersatu hati, tetap kokoh, dan ujungnya pasti ada jalan keluar dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Pernikahan kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya berdoa suatu hari banyak orang akan belajar tentang pernikahan kepada kita.
Bagaimana kita mencintai pasangan hidup kita, bagaimana mengasihi anak kita, bagaimana mengasihi orang lain, bagaimana mengasihi keluarga kita. Dan hidup kita semakin hari semakin bersinar karena Roh Kudus yang menuntun kita, memberikan kekuatan, memberikan kepada nama Yesus yang dipermuliakan melalui pernikahan kita. God bless you. God bless you. God bless you.